Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Devina Fitri Gunawan dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 192191060. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas, yakni pembelajaran telah kurikulum mengenai aktivitas kebugaran. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita sebut dengan RPP. Di sini saya mencontohkan dari sekolah SMA Negeri 1 Sukanagara. Mata pembelajaran itu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kelas 7 semester 1. Materi pokoknya itu kelas 8. Materi pokoknya itu aktivitas 6 lantai. Alokasi waktunya itu 2 kali. Pertemuan 6. Jadi dalam tujuan pembelajarannya itu dalam kompetensi dasar 3 memahami berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai. Lalu pada keterampilan kompetensi dasar 4 yaitu mempraktikkan berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai. Lalu ada IPK 3 yang menjelaskan tentang mengidentifikasi gerak spesifik keseimbangan menggunakan kaki, keseimbangan menggunakan lengan, lalu juga keseimbangan menggunakan kepala, guling ke depan dan guling ke belakang senam lantai. Seperti contohnya bisa dapat dicontohkan melakukan gerakan roll depan dan juga roll belakang. Lalu IPK 3-nya melakukan gerak spesifik keseimbangan menggunakan kaki, keseimbangan menggunakan lengan, dan keseimbangan menggunakan kepala, guling depan dan guling ke belakang senam lantai. Sama halnya dengan IPK 3. Lalu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dari materi pembelajaran yaitu metode pembelajarannya itu yang pertama kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Pertemuan pertama 3 jadwal pelajaran atau 3 JP kegiatan pendahuluan selama 15 menit. Yang pertama, guru meminta salah seorang peserta didik untuk menyiapkan barisan di lapangan sekolah dan mengucapkan salam atau selamat pagi kepada peserta didik. Yang kedua, guru meminta salah seorang peserta didik untuk mendoa dan peserta didik berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Lalu yang ketiga, guru memastikan bahwa semua peserta didik dalam keadaan sehat. Bila ada peserta didik yang kurang sehat atau sakit, maka guru meminta peserta didik tersebut untuk beristirahat di kelas dan tidak mengikuti pembelajaran olahraga tersebut. Lalu yang keempat, guru memotivasi peserta didik untuk mengkondisikan suasana belajar menyenangkan dengan mengajukan pertanyaan tentang manfaat olahraga bagi kesehatan dan kebugaran. Lalu yang kelima adalah guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan cara tanya jawab. Lalu yang keenam adalah guru menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik setelah proses pembelajaran, seperti apa yang tercantum dalam indikator ketercapaian kompetensi, disertai dengan penjelasan manfaat dari kegiatan aktivitas senam lantai. Misalnya, bahwa aktivitas senam lantai adalah salah satu aktivitas yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan juga prestasi cabang olahraga senam lantai. Dan yang ketujuh adalah guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari, yaitu gerak spesifik keseimbangan menggunakan kaki, keseimbangan menggunakan lengan, keseimbangan menggunakan kepala senam lantai. Lalu yang kedelapan adalah guru menjelaskan teknik penilaian untuk kompetensi aktivitas senam lantai, baik kompetensi sikap, spiritual, dan observasi dalam bentuk jurnal, yaitu perilaku keseriusan dalam berdoa dan berusaha secara maksimal. Kompetensi sikap sosial yaitu perilaku disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras. Kompetensi pengetahuan mengidentifikasikan gerak spesifik keseimbangan menggunakan kaki, keseimbangan menggunakan lengan, dan keseimbangan menggunakan kepala senam lantai menggunakan penugasan atau tes lisan dan tertulis. Dan kompetensi terkait keterampilan yaitu yang pertama adalah melakukan gerak spesifik, dan yang kedua melakukan keseimbangan menggunakan kaki, keseimbangan menggunakan lengan, dan keseimbangan menggunakan kepala senam lantai, serta perlombaan senam lantai dalam bentuk rangkaian yang sederhana dengan peraturan yang dimodifikasi. Lalu ada juga kegiatan inti yaitu 90 menit. Yang pertama, dilanjutkan dengan pemanasan agar peserta didik
terkondisikan dalam materi yang akan diajarkan dengan perasaan yang menyenangkan. Pemanasan dalam bentuk game atau jika dalam bahasa Sunda itu adalah ucing-ucingan. Nah, jadi nama permainannya adalah lomba lompat-lompat katak. Bisa juga seperti itu. Lalu yang kedua adalah peserta didik menyimak informasi dan peragaan materi tentang gerak spesifik, keseimbangan menggunakan kaki dan keseimbangan menggunakan lengan, keseimbangan menggunakan kepala senam lantai, baik melalui audio atau video, pembelajaran gambar maupun praktek dari guru tersebut. Lalu pada materi pembelajarannya itu metode pembelajarannya komando atau juga ada media dan bahan pembelajaran. Yang pertama media pembelajaran. Model peserta didik atau guru yang mempraktikkan rangkaian gerak senam lantai, gerak keseimbangan menggunakan kaki, keseimbangan menggunakan lengan, keseimbangan menggunakan kepala, guling depan dan guling ke belakang. Lalu yang selanjutnya adalah gambar rangkaian gerak senam lantai, gerak keseimbangan menggunakan kaki, keseimbangan menggunakan lengan, keseimbangan menggunakan kepala, guling ke depan dan guling ke belakang atau bisa disebut dengan roll depan dan roll belakang. Video pembelajaran rangkaian gerak senam lantai, gerak keseimbangan kaki, gerak keseimbangan menggunakan kaki, keseimbangan menggunakan lengan, keseimbangan menggunakan kepala, guling ke depan dan guling ke belakang. Sama hanya dengan apa yang sudah sampaikan oleh saya itu dari sebelum-sebelumnya. Lalu juga ada alat pembelajarannya seperti matras supaya peserta didik terjaga tidak langsung ke lantai. Nah, karena itu akan sangat membahayakan sekali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.